Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita kaji karena banyak yang saat ini yang sedang mau berangkat berhaji ya. Ini kita kaji tentang rahasia berhaji yang sangat penting amalan ini dipahami diketahui biar nanti kita kalau ada nanti kita berhaji bisa kita tahu amal-amalannya insya Allah taala telah membuat Ka'bah yaitu Baitullah yang sudah tua usianya itu sebagai tempat berkunjungnya para manusia serta aman sentosa. Ia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dinisbatkannya pada zatnya sendiri sebagai tanda kemuliaan, kehormatan serta keutamaan. Berziarah di Baitullah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tabir dan pemisah antara seorang hamba dengan siksanya. Ya, kalau kita berziarah ke Baitullah itu tabir antara seorang hamba dengan siksanya. Ya, kalau misalnya kita berhaji, siksa dihindarkan. Kalau menunda-nunda, menghindari haji walaupun dia sudah mampu, maka ini mendatangkan azab bencana. Haji adalah termasuk salah satu rukun Islam dan sendi yang terkuat. Ia adalah merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan sekali sepanjang umur. Ya, wajibnya sekali sepanjang umur. Dengan melaksanakannya itu, maka sempurnalah keislaman dan lengkaplah agama seorang itu. Oleh sebab itu, patut sekali kalau kita memperhatikan pula uraian-uraian yang mengenai perincian-perinciannya, amal-amalannya, rukun-rukunnya, adab kesopanannya dalam melaksanakannya, keutamaan-keutamaannya serta rahasia-rahasia apabila kita melaksanakan haji. Keutamaan berhaji, keutamaan Baitullah, Makkah, Madinah dan menyiapkan keberangkatan ke masjid-masjid yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, a'udzu minasyaitonir rajim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ya artinya dan serulah kepada seluruh manusia untuk melakukan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta dan lain-lain. Mereka itu datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah ayat 20. Insyaallah ada juga yang besar-besar email langsung bawa tongkat. Qatadah berkata ketika Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar ia mengumumkan haji kepada seluruh manusia itu, ia berseru, ya, hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membangunkan baitnya, rumahnya untuk kalian, maka beribadah hajilah kalian ke situ. Maka Nabi Ibrahim pernah bertanya, ya Allah, bagaimana aku menyuruhkan seluruh manusia sementara aku di Makkah ini tidak bisa aku sampaikan suaraku kepada seluruh manusia. Maka Nabi Ibrahim menyatakan, kau hanya menyerukan saja, menyampaikan saja, nantilah akulah yang menyampaikan ke seluruh manusia seluruh dunia. La ilaha illallah. Maka jamaah ta'ala, Nabi Ibrahim hanya menyerukan ke orang-orang sedekatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya ini terus bisa sampai ke seluruh dunia jamaah. Sehingga saat ini orang terus berhaji berumrah jamaah. Rasulullah SAW bersabda, man hajjal baita falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dzunubi kayaumi waladahu ummu. Ini keutamaan daripada berhaji. Barang siapa berhaji di Baitullah lalu tidak melakukan perbuatan ya yang melanggar daripada ketentuan haji dan tidak pula berlaku fasik atau menjalankan kemaksiatan, tidak pula bertengkar di sana, maka keluarlah ia dari semua dosanya sebagaimana pada hari dilahirkan oleh ibunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Ka'bah itu pada hari kiamat nanti, ada suatu riwayat mengatakan, ini bagi orang yang sudah haji atau umroh. Pada suatu riwayat mengeluarkan bahwa Ka'bah itu pada hari kiamat nanti akan diarak sebagai seorang pengantin perempuan yang sedang diiringi ke tempat suaminya. Dan setiap orang yang telah berhaji di Ka'bah akan bergantung pada tabir-tabirnya sambil berjalan di sekelilingnya sehingga masuk semuanya ke dalam surga. Masya Allah, ya. Nanti Ka'bah itu diarak nanti untuk masuk dalam surga. Sehingga orang-orang yang berhaji semua nanti memegang ya tali-talinya ya ataupun tabir-tabirnya untuk
masuk bersama-sama Ka'bah dalam surga. La ilaha illallah. Maka kita minta kepada Allah untuk mempercepat dan memudahkan kita, anak keturunan kita, orang tua kita, keluarga kita masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Masuk untuk ikut haji, untuk berhaji ya. Sehingga nanti semua masuk dalam surga. Riwayatkan dari Hasan Al-Basri radhiyallahu bahwa bersedekah sedirham dalam Ka'bah, ya, di Ka'bah ataupun di Makkahul Mukarramah. Bersedekah sedirham dalam Ka'bah itu sama dengan 100.000 dirham. Demikian pula segala macam amal perbaikan yang dilakukan di situ akan lipat gandakan pahalanya sampai 100.000 dirham. 100.000 ganda ya. Juga perbuatan buruk dilakukan di situ, maka lipat gandakan 100.000 ganda pula dosanya. Jadi sama halnya dengan perbuatan yang baik. Maka jamaah ta'ala, perbuatan di sana jamaah dimaka Allah Subhanahu wa taala akan mengakibatkan kalau kebaikan 100.000 kali derajat balasannya. Demikian juga keburukan. Maka hati-hati kita mencela, mengejek, mencaci, maki sewaktu berada di sana ya. Cepat sekali balasannya di sana. La ilaha illallah. Jamaah dimaka Allah Subhanahu. Di waktu Rasulullah SAW kembali ke Mekah lalu menghadap kiblat seraya ia bersabda. Ya artinya engkau itu adalah sebaik-baik bumi Allah, sebaik-baik tempat Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling saya cinta di antara seluruh negeri Allah Ta'ala itu adalah kamu wahai Ka'bah, wahai Makkahul Mukarramah. Andai kata saya dahulu itu tidak dikeluarkan oleh kaum kafir daripadamu, pasti saya tidak akan keluar dari Makkah tersebut. Tapi karena dikejar-kejar, Nabi Muhammad SAW dia mengungsi ke Madinah jamaah. Sudah Makkah, maka tidak ada lagi sebidang tanah pun yang lebih utama di bumi ini daripada kota Madinah yang digelari dengan nama Madinatul Rasul ataupun kotanya Rasul atau kotanya Rasulullah SAW. Amalan-amalan dilakukan di situ juga dilipat gandakan. Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjid hadza khairum min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjid Madinah, lebih baik daripada 1000 kali salat yang dilakukan di tempat yang lain kecuali Masjid Haram. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau di Masjid Makkahul Mukarramah tadi di Ka'bah kita sholat 100.000 kali. Kalau di Masjid Madinah itu 1000 kali. Kalau masjid daripada Masjid Aqsa itu 500 kali derajatnya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau aku cari laporan yang dapat dakwah masuk pintu ke pintu mengajak orang-orang untuk mengerjakan terus antum ayolah ayat aku cari laporan yang terakhir tadi on Alhamdulillah Allah menyaksikan apa yang terbaikkan kepada Allah SWT membimbing kita semua untuk bisa mendakwahkan agama, mendalaminya dan mencegah kemaksiatan sekitar kita, mencegah pungli, mencegah suap, money politik, sehingga nanti Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang jujur adil dan Allah turahkan negeri aman, damai dan tentram tanpa bencana musibah malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Tutup dan kafatul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadul majid. Namazin official. Lata nam kaman eh. Jauh jangan lagi dah. Nanti lata nam kaman.